Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Nah, Ibu mau di mejanya apakah ada sampah? Kalau ada, tolong dibawa ke tong sampah. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tentang dulu kita semua udah bisa menjaga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa karena apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Siapa ketua kelas kita? Oh iya, Bu. Ya, Ulin silakan. Siap, gerak. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pesan dulu ya. Iya, Bu. Siapa yang nyalakan hari ini? Hadir semua, Bu. Luar biasa sekali anak-anak semuanya hadir ya. Iya, Bu. Nah, Ibu pengen tahu nih perasaan anak-anak semuanya di pagi hari yang cerah ini bagaimana? Siapa yang lagi senang? Saya, Bu. Lumayan juga nih yang lagi senang. Yang lagi sedih siapa? Bisa, Bu. Yang lagi marah? Saya, Bu. Nah, saya kenapa senang di pagi hari ini? Karena mau belajar sama Ibu. Luar biasa, tepuk dulu sudah ya. Ya, memang kenapa bahagia hari ini? Ada dikasih uang jajan, Bu. Banyak pasti ya. Ya, lumayan, Bu. Nah, siapa? Fitri kenapa bahagia? Mau belajar sama Ibu. Tepuk lebih. Risa kenapa sedih nak? Tadi jatuh di jalan. Kok bisa Risa? Dan kalian hati-hati ya Risa. Jadi bajunya kotor Risa. Jadi pulang lagi tadi. Dan kalian hati-hati ya. Nah, yang marah siapa tadi? Ya, Olin kenapa marah? Tadi disenggol orang di jalan, Bu. Kok bisa Olin? Orangnya enak, Bu. Dan kalian hati-hati ya di jalan. Nah, itu yang lagi senang, bahagia, dan yang lagi senang, sedih dan marah itu ada pesan motivasi yang mengajar semuanya. Yang tidak senang melihat semangat belajarmu, terus pertahankan motivasimu dan jadilah inspirasi bagi teman-temanmu. Nah, untuk yang lagi sedih, setiap hari tidak selalu cerah, tapi kamu tetap berharga. Jika ada yang mengganggu pikiranmu, jangan ragu untuk berbagi. Kamu tidak sendiri. Nah, untuk yang marah itu wajar, tapi jangan biarkan perasaan itu menghalangimu untuk berkembang. Ambil nafas dalam-dalam, tenangkan diri dan coba hadapi dengan kepala dingin. Nah, Ibu mau Anda semuanya yang lagi sedih, marah, hilangkan perasaan itu agar pada proses pembelajaran nanti Anda dapat menerimanya dan saat pretest dan post test Anda bisa menjawab dengan benar dan fokus. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita kuis, Ibu mau bertanya nih, siapa yang tadi malam belajar? Saya, Bu. Serius nih belajar? Iya, Bu. Nanti malah ketiduran? Enggak, Bu. Nah, sebelum kita kuis, ada beberapa poin yang ingin Ibu sampaikan kepada Anda semuanya. Yang pertama itu, peserta didik yang aktif akan dapat menerima peraih tertinggi itu akan mendapatkan log sebagai penghargaan. Ada yang mau log dari Ibu? Saya, Bu. Siapa yang mau log dari Ibu? Saya, Bu. Nah, log ini berisi nilai plus 5. Nah, siapa yang juara 1 dari pretest dan post test, dia mendapatkan plus 10. Paham? Bu. Semangat melaksanakan kuis pagi hari ini. Semangat, Bu. Nah, Ibu mau Anda semuanya keluarkan gadgetnya, kita akan melaksanakan kuis. Baik, Bu. Tolong jaraknya, duduknya berjarak ya. Baik, Bu. Sebentar yang ada. Baik, Bu. Nah, ini ada kodenya dan untuk barcode-nya. Silakan di scan. Baik, Bu. Berapa Bu kodenya, Bu? 18 dengan 131. Nah, waktu pengerjaan ini setiap soal berbeda-beda waktunya. Ada yang 10 detik, ada yang 20 detik. Baik, Bu. Paham, Bu. Ya, yang baru masuk
Fitri, Orindu, yang lain? Ada kendala? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa tunggu. Ayo. Pengerjaan setiap soal itu berbeda-beda. Ada yang 10 detik dan ada yang 20 detik. Baik, Baik, Bu. Bu. Oke, mulai. Tolong duduknya berjarak. Gimana? Aman? Udah kan soalnya? Udah, Bu. Jadi baru bisa ya memegang juara satunya. Ya, yang lain silakan bisa. Ayo Zania. Ayo Zania. Bisa dilakukan oleh Zania. Beri aplaus untuk Zania. Oke, kita review ya soalnya. Baik, Bu.
Peristiwa yang terjadi selama fase profase dalam pembelahan mitosis adalah Nah, siapa yang mau baca? Ya, Yanima. Sel yang mengalami pembelahan mitosis akan menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induknya, Bu. Ya. Bu, saya Bu. Ya, Hikmah. Organisme yang mengalami pembelahan mitosis akan menghasilkan sel dengan sifat Identik dengan sel induk. Siapa yang mau baca lagi? Saya, Bu. Ya, Risa. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai mitosis? Mitosis menghasilkan sel anak yang identik dengan sel induk. Oke. Ada lagi yang mau baca? Ya, Fitri. Fungsi utama dari pembelahan mitosis adalah pertumbuhan dan perbaikan jaringan, Bu. Ya, ada lagi? Saya Bu. Ya, Zahya. Pada fase metafase kromosom berada di tengah ekser atau bidang ekuator Bu. Ada yang mau baca lagi? Ya, Orin. Ciri utama dari fase anafase dalam pembelahan mitosis adalah Kromatika hilang untuk berwarna. Ada yang mau baca lagi? Ya, Risa. urutan fase dalam pembelahan mitosis yang benar adalah Profase, metafase, anafase, telofase. Ini ada yang salah nih. Jawaban yang benarnya itu profase, metafase, anafase, telofase ya. Ya Bu. Nah, siapa mau baca lagi? teori perubahan dalam pemisahan kromatik saat anafase adalah Sentromer. Nah, di sini ada dua yang salah. Jawaban benarnya itu sentromer ya. Ya Bu. Nah, siapa lagi mau baca? apa yang terjadi jika mitosis tidak berjalan dengan sempurna. Terjadi pembentukan sel yang abnormal. Nah, di sini masih ada juga yang salah. Jawaban benarnya itu terjadi pembentukan sel yang abnormal. Baik Bu. Oke, tadi yang banyak salah itu Orin ya? Ya, Kenapa Orin? salah pencet tadi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya nih, siapa yang tahu kita belajar apa hari ini? Pembelahan sel mitosis. Belajar apa? Pembelahan mitosis. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita belajar tentang pembelahan sel mitosis, pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang pembelahan mitosis. Ada yang tahu apa itu pembelahan mitosis? Ya, Zaya. Yaitu pembelahan sel secara langsung Bu, tanpa melalui tahapan pembelahan seperti pembelahan sel secara meiosis maupun mitosis Bu, yang dimana terdapat pada sel prokaryotik seperti bakteri sehingga menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induknya. Ya, betul sekali bahwa pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang secara langsung tanpa melibatkan fase-fase. Beda seperti mitosis. Mitosis ada beberapa fase? Apa saja? Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, betul sekali. Metafase itu berfungsi untuk regenerasi jaringan dan memperbaiki diri. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu apa itu pembelahan mitosis? Kan tadi Ibu cuma nanya nih, Ya, ada Bu. yang tahu pembelahan mitosis? Ya, Bu. Ya, Lima. Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan sel yang teratur dan terorganisasi. Jadi ada tahap-tahapnya, Bu. Di mana inti selnya itu membelah melalui beberapa tahap dan menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya. Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk ya, Lima. Nah, Ibu mau Nanda perhatikan gambar berikut. Apakah Nanda pernah terjatuh? Tadi sudah, Bu. Apakah ada luka ketika jatuh? Nah, ketika kita jatuh dan terluka, apa yang ada di pikiran Anda dan mengapa luka tersebut dapat menutup seperti semula? Ada yang bisa jawab? Ya, udah dulu. Ketika kita terjatuh, sel-sel adenovirus yang ada itu mengalami kerusakan, Bu. Nah, selanjutnya setelah mengalami kerusakan, maka sel-sel dalam tubuh akan melakukan regenerasi. Regenerasi sel-sel ini melakukan pembelahan mitosis sehingga luka yang tadinya terdapat jaringan rusak akan kembali baik karena adanya regenerasi sel. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk ya, betul sekali Anda. Ketika
ketika kita terjatuh, maka kita itu akan melakukan regenerasi yang dimana sel-sel yang sudah rusak itu digantikan dengan sel-sel yang baru. Makanya ketika kita terjatuh, kaki kita yang awalnya terluka bisa tertutup kembali. Paham Anda? Nah, tahukah Anda dengan adanya pembelahan mitosis yang membuat tubuh kita berkembang, memperbaiki diri dan beradaptasi dengan kondisi-kondisi tertentu, yang dimana setiap sel yang ada di tubuh kita ini terus membelah untuk mempertahankan kehidupan. Nah, seperti itu juga kita harus belajar dari sel, karena Tuhan sudah menciptakan kita sangat sempurna dengan di tubuh kita ini sebagai sel. Paham Anda? Nah, Ibu mau bertanya nih, pernahkah kamu bertanya-tanya tubuh kita bisa terus bertambah dari bayi hingga dewasa? Pernah. Nah, Ibu mau Anda lihat video perempuan kan? Baik, Bu. Nah, dari gambar ini kenapa Ibu hamil apa peran mitosis pada ibu hamil? Bisa. Kenapa tadi juga pembelahan mitosis itu merupakan pembelahan di mana menjadi dewasa anak pada kehamilan itu terjadi pembelahan mitosis di mana sel tidur yang terus mengalami pembelahan sehingga menjadi janin dan menjadi bayi. Ya, betul sekali. Dari video tersebut, apa perubahan fisik yang Ananda amati dari bayi hingga dewasa dalam video tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Perubahan saya. fisik dari video yang dilanjutkan yang pertama itu kan yang menampilkan seorang bayi, Bu. Nah, dari seorang bayi itu yang berukuran tubuhnya kecil dan juga dengan organ-organ yang belum matang, sehingga seiring dengan perkembangan waktu terjadilah proses kematangan pada organ tersebut. Pada fisiknya itu terjadi perubahan fisik seperti tulang rambut, bentuk muka, kelopak mata, lemak kulit, dan juga tinggi badan serta massa atau berat badan pada gambar tiga tersebut, Bu. Sehingga disimpulkanlah bahwasanya terjadinya perubahan baik fisik maupun morfologi tubuhnya. Ya, ada yang mau nambah? Bu, Ya, Omin. pada gambar bayi tersebut sel-sel pada bayi itu biasanya belum sematang sel-sel itu yang dewasa. Seiring dengan berjalannya waktu, maka sel-sel tersebut akan mengalami pembelahan mitosis, yang mana pembelahan ini berfungsi untuk mematangkan fungsi-fungsi organ ataupun sel-sel yang masih kurang dalam fungsi bayi tersebut. Sehingga seiring dengan waktu, sel-selnya itu akan berkembang. Ada yang mau nambah? Cukup, Bu. Ya, beri aplaus untuk saya. Nah, dari video tersebut, menurut Anda bagaimana tubuh bisa tumbuh dan berkembang dari bayi ke dewasa? Ada yang bisa? Yang tadi buat Ya, bisa. kan bayi itu berasal dari pembelahan sel. Pembelahan itu kan terus terjadi di mana ketika bayi lahir itu pembelahan sel terus terjadi. Dengan adanya pembelahan sel terus mana dari 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 dan berikutnya. Nah, di sini juga pembelahan sel itu berperan dalam keinginan tumbuh badan si bayi, di mana yang awalnya bayi masih kecil, seiring jalannya dia akan bertambah tinggi. Nah, kemudian juga berperan ketika proses perkembangan organ si bayi, di mana dia bisa melihat, kemudian bisa menggunakan penciumannya. Itu, Bu. Ya, ada yang mau nambah?
Saya Bu, saya meluruskan bahwasanya sepengetahuan saya pembelahan mitosis ini dia hanya menghasilkan dua sel anakan saja Bu yang identik dengan ibunya. Nah, prosesnya itu baru ada 4 Bu, itu aprofase, metafase, anafase, dan telofase Bu. Oh, ya betul sekali, beri aplaus itu kepada saya. Nah, coba kaitkan video di atas dengan pembelahan sel mitosis pada tubuh manusia. Ya, bisa. Yang itu Bu, yang contohnya itu ketika pertama tadi Bu, contoh dari pembelahan sel mitosisnya Bu. Saya Bu, ya saya menambahkan tadi sudah dibilang bahwasanya fungsi dari pembelahan mitosis ini untuk meregenerasi sel-sel yang di tubuh Bu. Misalnya tadi ada yang terluka dan juga ada pada saat proses melahirkan itu kan terjadinya proses pembelahan sel mitosis. Ya, saya mau nambah. Bu, mau menambahkan Bu, kan bayi ini masih organ-organnya itu masih berfungsi seperti normal. Misalnya bayi ini hanya bisa minum susu dalam jangka waktu beberapa bulan, bisa makan nasi yang berupa bubur Bu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pembelahan sel mitosis, yang mana sel-sel mitosis ini akan secara perlahan itu membentuk organ-organ yang ada di dalam tubuh si bayi, sehingga organ-organ tersebut bisa lebih kompleks dan berfungsi sebagaimana fungsi yang sebenarnya, yaitu fungsi normal seperti yang dewasa. Ya betul sekali dibilang si Orin, karena pada kan tadi waktu dia masih hamil kan itu ada peran mitosis kan? Ya. Jadi dari bayi ini sel-sel yang dari regenerasi sel-sel yang sudah rusak itu digantikan dengan sel-sel yang baru sehingga tubuh kita ini bisa bertumbuh dari bayi hingga dewasa. Baik Bu, paham Bu. Nah, beri aplaus untuk tulisan saya dan Orin. Nah, ada yang ingin baca tujuan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Ya, ini Mama. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pembelahan sel secara mitosis. Yang kedua, peserta didik melakukan pengamatan pembelahan sel mitosis melalui preparan mikroskop. Ya. Ada yang ingin baca ini? Ya Bu. Ya, Orin. Pembelahan sel mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh atau somatik untuk menghasilkan dua sel anakan yang identik atau sama dengan induknya. Proses ini berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan regenerasi jaringan. Ciri-ciri pembelahan mitosis yaitu terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan identik atau diploid 2N. Tidak ada pengurangan jumlah kromosom, berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi aseksual. Jadi apa ciri-ciri pembelahan sel mitosis itu? Terjadi pada sel somatik, berfungsi untuk menghasilkan sel anakan, dan terbentuk dari kromosom yang seksual aktif jaringan dan reproduksi aseksual. Nah, Ibu mau Ananda saksikan video ini. Baik Bu. Kromosom dengan jumlah kromosom selanjutnya. Penggunaan mitosis terbagi menjadi 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Di dalam profase, benang kromatin yang telah mengganda ada menjadi kromosom, dan anak ini terus mengalami. Di dalam fase kromosom saudari ditarik oleh tunas pinggang dan terletak tepat di bidang ekuator hingga membentuk garis lurus. Lalu di anak fase kromosom saudari terpisah karena tarikan dari tunas pinggang dan kromosom mulai tertarik ke arah yang berbeda. Di dalam fase menjadi dan anak berbeda kembali dan mulai terjadi pergerakan sitoplasma. Pembelahan mitosis menghasilkan 4 sel anak melalui 2 kali proses ulang. Nah, ini kan tadi pembelahan sel mitosis hewan. Ada yang tahu ciri-ciri pembelahan sel mitosis hewan? Saya Bu. Ya, saya. Yang pertama itu kan dia menceritakan mengenai tahapan, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase Bu. Nah, yang pertama sel itu mereplikasi bahan genetiknya secara
melakukan tahap si metafase Bu. Yang kedua, kromosom itu kemudian disebarkan di bidang ekuator. Yang ketiga, kromosom berulang menjadi dua menghasilkan dua diploid atau dua asal anakan yang identik dengan induknya Bu. Lalu sitosol akan membuat bentuk sitoplasma, kemudian membran plasma membagi dua sel anak baru menjadi dua. Nah, pada sel hewan ini Bu, sitokinesis itu terjadi melalui proses pembentukan alur di membran plasmanya. Ya, dari apa sih itu saya? Nah, itu kalau Anda perhatikan video pembahasan mitosis pada tubuh. Mitosis is the process by which a eukaryotic cell divides into two cells. Each of these daughter cells contains an exact copy of the parent cell's chromosomes. Before mitosis begins, each of the cell's chromosomes is replicated or copied. The replicates remain attached to each other through early mitosis and are called sister chromatids. The beginning of mitosis is called prophase. In early prophase, the centrosomes move toward opposite poles of the cell, organizing distinct microtubules between them. The chromatids become visible in the nucleus as they condense. In late prophase, the nuclear membrane breaks down into some single microtubules attached to the sister chromatids. The microtubules pull the chromatid pairs to the midline of the cell, or metaphase plate. The chromatids remain lined up between the poles of the cell during the metaphase. Anaphase begins when the pairs exist. Ada yang tahu apa itu pembelahan anofase? Saya Bu, dari tahapan yang pertama itu profase, yaitu bidang-bidang kromatidnya itu berlawanan arah, kemudian terbentuklah benang-benang spindel Bu. Kemudian benang-benang spindel ini memadat di kromatid. Nah, pada tahap anafase ini baru kromatidnya itu berlawanan arah. Ya, persis saya. The separated chromatids are now called chromosomes and move toward the poles of the cell. During telophase, the chromosomes divide the poles and new nuclear membranes form around them. Cytokinesis, or cytoplasmic division, begins when a number of small vesicles fuse together in the metaphase plate to form a cell plate. Eventually, the cell plate reaches across the cell and joins the plasma membrane. This creates two separate cells, each with an identical set of chromosomes. The daughter cells are now in interphase between phases of mitosis. Oke, dari kedua video tersebut ada yang tahu perbedaan dari pembelahan sel mitosis hewan dan tumbuhan? Menurut saya Bu, Yang perbedaan utama dari pembelahan seperti hewan dan tumbuhan itu dilihat pada jenis sana. Pada sel tumbuhan, pembelahan mitosis diikuti dengan pembentukan jenis sel baru yang terdiri dari selulosa dan bakteri. Pada pembelahan ini disebut juga dengan sitokinesis. Nah, selanjutnya perbedaan dengan sel hewan tidak terbentuk jenis sel baru. Sebaliknya sel hewan menggunakan proses sitokinesis aksios, yaitu untuk pembentukan sel anakan. Sedangkan sel tumbuhan itu membentuk jenis sel baru, sedangkan sel hewan itu tidak membentuk jenis sel baru. ada yang mau nambah? Saya Bu. Ya, yang Imam. Selain pada dinding sel juga ada perbedaan pada sentriolnya Bu. Nah, pada sel hewan itu memiliki sentriol yang berperan dalam membentuk benang-benang spindel selama proses pembelahan mitosisnya. Kemudian pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, namun tetap dapat membentuk benang spindel melalui mikrotubulus yang berasal dari area sekitar intinya Bu. Cukup. Yang beri aplaus untuk dari Imam. Nah, sekarang Ibu mau Anda perhatikan video. Gambar pembedaan mitochondrial. Dan apa
Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2012 mencatat karena COVID menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia setelah kasus alfa terdeteksi. Deteksi dini dilakukan mampu menekan angka kematian akibat kanker payudara. Lebih peduli atas deteksi yang mudah. Pencegahannya paling melakukan tindakan periksa sadar diri yang disuruh sama dokternya kan, terus yang sehat. Nah, mungkin kalau misalnya buat orang yang tidak ada kewenangan atau tidak ada tidak pencegahannya seperti dari pola makan, jadi kebijakan sekarang kayak aja Siapa yang sering makan junk food? kami Bu. Ini terus juga ya. Gaya hidup sehat adalah menjawab meningkatkan kebenaran. Karena ada beberapa faktor pemicu yang tidak bisa dihindari seseorang, dan tidak pun harus bertahan dengan hidup. Jadi yang penting berarti dia faktor risiko. Apakah dia punya faktor risiko apakah dia tidak? Nomor satu adalah dia keluarga. Jadi kalau perempuan itu dari keluarga yang sejarah dari media kanker itu kedua ibu tidak menyusui juga nah kemudian perempuan itu sudah tidak menyusui dia ada menjadikan pada itu kemungkinan bisa saja. Terus yang lebih perempuan yang masuk obat tadi jangka waktu lama. Kenali gejala awal yang ada pada agar jangan terlalu sebelum bisa terlihat lebih lain. Lebih bagi yang lebih dari 2 desember berdarah, disarankan untuk pemeriksaan biologi keluar dan berusaha. Nah, berdasarkan video yang kita lihat tadi, bagaimana hubungan antara kanker payudara dan gangguan dalam mitosis? Ya saya. Yang sudah penjelasan tadi bahwasanya pembelahan mitosis ini pembelahan yang menghasilkan buah anakan yang identik dengan sel induknya. Nah, apabila si sel keluarga ini mendapatkan atau terdapatnya atau mendapatkan riwayat penyakit kanker payudara, maka secara otomatis genetiknya akan disebutkan kepada keturunannya Bu. Nah, selain itu, kanker payudara ini kan adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel terkendali di jaringan payudara. Jadi memahami Bu. Nah, bisa saja faktornya selain mutasi genetik tadi ada beberapa radiasi dan faktor hormonal sehingga hubungan dari pembelahan sel mitosis dengan kanker payudara ini berkaitan erat Bu. Ada yang mau nambah? Kanker payudara ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada sel. Jika sel-sel tersebut rusak, maka sel itu tidak akan bisa melakukan pembelahannya. Contohnya pada pembelahan mitosis. Nah, jika kanker payudara ini menyerang sel, maka sel itu akan terjadi 2 kemungkinan, yaitu makin banyak ataupun makin sedikit. Makin banyak ini adalah karena pembelahan mitosis pada sel sudah tidak terkendali, diakibatkan oleh si sel kanker. Yang kedua, pertumbuhan sel yang menjadi rapat. Nah, jika pertumbuhan sel ini tidak terkendali, maka terjadi bengkakan atau disebut juga dengan gejala. Ada yang mau nambah? Cukup Bu. Ya, yang saya Nah, kaitannya dari kanker payudara dengan gangguan mitosis itu karena kan pada kanker itu kan sel-selnya itu mengalami mutasi terus-menerus tanpa henti yang dimana membentuk tumor ganas yang dapat menyebabkan terbentuknya sel dengan jumlah sel kromosom abnormal yang dapat memperburuk kondisi sel kanker ini. Nah, bagaimana proses mitosis berperan dalam pertumbuhan dan regenerasi sel di jaringan payudara? Yang bisa pertumbuhan ya bisa
bahan yang saling berkontribusi dalam perubahan jaringan. Nah, pada fase payudara ini produksi ini terjadi ketika pertumbuhan jaringan payudara, di mana hormon seperti estrogen dan progesteron merangsang pertumbuhan jaringan payudara. Mitosis ini akan memungkinkan sel epitel saluran payudaranya dijelaskan bisa berkembang jadi jaringan belajar berkembang yang menjadi saluran payudara. Kemudian pada saat regenerasi sel dalam jaringan payudara, di mana sel payudara ini terus mengalami pembaruan melalui mitosis untuk kembali ke sel yang rusak. Kemudian saat saat produksi ASI dengan beberapa sel berjadinya akan mati, dan mitosis ini membantu dalam meregenerasi jaringannya agar kembali ke dalam keadaan normal. Ya, ada yang mau nambah? Cukup, Bu. Ya, beri aplaus untuk ini. Nah, pada video tadi itu, apa yang terjadi jika proses mitosis tidak terkontrol dalam jaringan payudara? Ya, Fitri, semangat. Mitosis tidak terkendali dapat menyebabkan sel-sel termodifikasi dengan cepat karena sistem saluran reproduksi normal. Sel kanker akan membentuk benjolan atau tumor yang merusak jaringan payudara. Ya, ada yang ingin nambah? Cukup. Ya, ada yang mau nambah? Jadi Bu, jika mitosis ini tidak terkontrol, maka sel-selnya itu akan terus membelah, semakin banyak dan meskipun tidak diperlukan, sehingga terbentuklah tumor-tumor yang ganas. Jadi sel kanker itu dapat menekan masa jaringan awalnya dan menyebar ke bagian tubuh lain, kemudian akan mengganggu fungsi normal pada organ tersebut. Ada yang ingin nambah? Cukup. Nah, beri aplaus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Bu akan mendengar video tentang pembahasan Mitosis merupakan sebuah proses pembentukan sel yang berfungsi untuk regenerasi sel tubuh yang mengalami kerusakan atau pembunuhan. Mitosis menghasilkan sel mereka yang identik dengan dimulai kedua dalam pembentukan mitosis ada beberapa proses, yaitu fase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahap pertama yaitu proses, sel akan mengalami tahap regenerasi. Dari metafase, material genetik terbentuk akan mengalami regenerasi. Ada yang tahu apa tentang pembahasan? Ya, Bu. Ya, saya. Jadi kita proses ini untuk perawatan dan sedikit sentilan mulai memadai, Bu, dan benar-benar sehingga sudah mulai terbentuk, Bu. Ya, beri aplaus untuk saya. Pada tahap ini, berarti yang terbentuk akan mengalami perubahan atau produksi menghasilkan sebuah produksi yang terdiri dari hubungan persaudaraan yang dilakukan oleh seluruh. Selain itu, inti mitosis ketika virus akan berjumlah. Bagaimana dengan spesial? Ini tuh, Bu, orang kuning. Yang mana orang itu cina favoritnya yang biru. Ya, betul sekali. Pada tahun
pada tahap ini dengan singlenya mengenai kajian akan menyebabkan semua persaudaraan dan bisa menurut atau saling masing-masing sendiri. Pada tahap ini, saudara dan bebas dari diri. Lalu Muhammad akan bertransformasi menjadi pribadi yang baik. Lalu akan kembali Nukleus. Inti Nukleus disediakan Sidang tidak semua sidang terakhir berkali setelah menyebabkan dari satu bentuk dan menghasilkan satu pada sehingga ia akan berbentuk yang sepuluh yang sama yang menyebabkan perpisahan berbentuk yang sedang seakan Nah, dari video tersebut ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, kan tadi saya mau bertanya, apa itu fungsi dari pembelajaran? Itu sembok menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya, Bu. Dan dalam rangka ini, Fungsi pembelajaran selain untuk sel anakannya itu untuk membentuk sel jaringan dan organ yang baru, kemudian untuk mengganti sel yang rusak, kemudian juga untuk membantu pertumbuhan rambut dan kuku, lalu dapat mengganti sel darah merah, epithel khusus dan epithel lambung, serta dapat meningkatkan jumlah sel imun untuk melawan infeksi. Ya, betul sekali yang dipelajari. Baik Anda semuanya, sekarang kita akan melaksanakan praktikum ya. Baik, Bu. Ibu sudah membagikan kelompoknya, ada dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 dan kelompok 2 yang beranggotakan kelompok 1 itu Yemima, Risa Imanda, Nurhikmah dan Fitri. Dan kelompok 2 itu ada Orindu Renjani, Rifa, Zaya dan Ezra. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu mau masing-masing kelompok membacakan tata tertib laboratorium. Ya, Rifa. Tata tertib laboratorium 1. Siswa tidak diperkenankan masuk ke ruang laboratorium tanpa seizin guru. 2. Siswa tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman ke ruang laboratorium kecuali untuk praktikum. Siswa dilarang makan dan minum di ruang laboratorium. 3. Siswa tidak diperkenankan membawa alat-alat atau bahan praktikum keluar ruangan laboratorium tanpa seizin guru. 4. Alat-alat atau bahan praktikum harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan atau sesuai anjuran guru. 5. Siswa wajib menyiapkan dan memakai peralatan proteksi diri seperti jas laboratorium, masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan. 6. Siswa dilarang bermain di dalam laboratorium, dilarang melakukan percobaan atau eksperimen tanpa sepengetahuan guru. 7. Jika dalam praktikum siswa merusakkan atau memecahkan alat, maka yang bersangkutan wajib menggantinya sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam SOP. 8. Jika dalam praktikum terjadi kecelakaan, kena pecahan kaca, terbakar, tertusuk, tertelan bahan kimia, harus segera melapor kepada guru. 9. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. 10. Setelah selesai praktikum, alat atau bahan dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan lengkap, bersih dan disinfektan. Oke, Anda semuanya demo jaslet. Bawa, Bu. Nah, sekarang gunakan jasletnya. baik, Bu. Ayo cepat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Siapa yang mau baca simbol bahan kimia? Saya, Bu. Oke, Zaya. Simbol bahan kimia yang pertama ada seperti nyala api, yaitu mudah terbakar. Yang kedua menimbulkan iritasi. Yang ketiga gambaran tangan yang terkena korosif. Yang keempat gambar tengkorak itu berisiko toksik atau beracun. Yang kelima mudah meledak. Yang keenam bahaya biologi. Yang ketujuh oksidator atau oksidasi. Yang kedelapan berbahaya bagi lingkungan. Yang kesembilan radioaktif, Bu. Oke.
praktikum ini? Oke, Olin. Yang pertama alat dan bahan. Yang pertama alat. Alat yang digunakan yaitu mikroskop, kaca preparat, jarum bertangkai, cutter, alat pengetuk atau pensil kayu, cawan petri, pipet tetes, dan gelas arloji. Nah selanjutnya untuk bahan, larutan fiksasi HCl1N, pewarna asetokarmin 45%, aqua steril, spiritus, akar bawang merah, dan kertas tisu. Oke. Siapa yang ingin baca langkah kerja praktikum? Saya, Bu. Oke, Mima. Kegiatan praktikum yang langkah kerjanya yang pertama, siapkan gelas arloji berisi HCl1N. Kemudian lakukan pemotongan akar. Akar ini dipotong sekitar 0,5 sampai 1,0 cm. Ambil bagian ujungnya saja. Kemudian fiksasi dan pelunakannya, masukkan atau rendam selama 15 menit dalam gelas arloji berisi HCl1N agar spesimen terfiksasi dan menjadi lunak. Selanjutnya pewarnaan. Pindahkan spesimen pada gelas objek bersih yang sudah ditetesi asetokarmin 45%. Lalu pencacahan, potong spesimen sekitar 1 mm dari ujung dan sisanya dibuang. Kemudian dicacah menggunakan ujung jarum. Lalu tutup dengan gelas penutup dan dipanaskan di atas lampu spiritus. Harus dijaga jangan sampai mendidih. Lalu letakkan gelas objek di atas kertas penghisap. Lalu sekat atau penekanan dengan ibu jari sambil putar ke kanan hingga diperoleh preparat tipis. Dengan sel yang terpisah, lakukan sedikit penekanan pada tutup gelas. Selanjutnya tekan pada salah satu bagian sudut gelas penutup dan diketok dengan bagian ujung kayu kecil atau pensil kayu dengan arah dari tengah ke pinggir. Amati di bawah mikroskop. Oke. Waktu pengerjaannya ini ada 35 menit. Masing-masing kelompok silakan ambil bahan dan alatnya. Perwakilan saja ya. Sudah dapat semua alat dan bahannya? Sudah, Bu. Oke, kamu membagikan LKPD dan bahan Anda. Baik, Bu. Iya. Baik, Bu. Apa Risa? Itu di kelompok 2. Iya, guys. Wah, dulu jangan Dari sini kan. Ini sudah dibagi-bagi kelompoknya. Sudah, Sudah, Bu. kelompoknya. Sudah, Bu. Hati-hati ya dalam menggunakan api. Ibu. Bu, boleh maaf? Boleh. kaca preparat ini. Ya, betul sekali 15 menit. Lihat langkah kerjanya ya, Lisa. Baik, Bu. Ada yang tidak dimengerti? Alhamdulillah.
Ada kendala Nanda? Tidak, Bu. Gimana Rifa? Enak. Luar biasa ya Rifa. Ini dia. Saya tanya. Atau satu lagi. Hati-hati ya Rifa. Kebalik begini. Mau coba tidak? Ada lagi. Wah. Hati-hati ya. Iya, Bu. Cuci dulu. Cuci pakai air. Lap aja. Warna mana bisa? Gimana Risa? Sudah ketemu? Sudah selesai. Pesan. Enggak, di belah sini deh. Kayaknya Gimana Risa? Gimana Risa? Sudah ketemu? Sini juga. Boleh Ibu lihat? Ini perbesar berapa Risa? 10. Ya, coba diperjelas lagi ya. Masih kabur-kabur. Iya, Bu. Ezra jam. Mereka kurang kerjasamanya, Bu. Iya, Jadi kalau kencan Bu satu. Iya, udah sembunyi loh. Bisa api. Gimana? Gimana man? Ibu, ini keterangan hasilnya bagaimana? Ciri-ciri dari tahap-tahap pembelahannya ya Mima. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke Mima. Aku masih kasih. Ketebalan nih kita makan kita. Hati-hati ya Lisa. Jangan gegabah. nice question. Karena gegabah adalah singkat siapa petunjuk? Masukkan nyuruh. Parah. Suaranya. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Maaf, maklumi ya, Bu. Bukan maklumi. Bukan teman saya. Gimana sayang? Belum boleh nyari Bu.
Ibu sudah nampak, Bu. Ini nampak banget ini. HP lagi, Pak. Ini bersalaman saya. Bu, coba di bersalaman. Tapi foto ya dulu step. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya pinjam ya, Lisa. Ibu kami kapan Bu makanya? Janjiannya ya cuma mikroskopnya belum, Bu. Ya coba pakai terus ke kelompok 1. Kelompok 1 nanti gantian ya. Gimana Hikmah? Udah sampai lo dirasa Hikmah? Ibu Ezra tidak bekerja Bu. Ezra bantu Rifa. Ini Bu, perbesaran berapa ini? 10 Bu. Ya coba perbesaran lainnya. Baik, Bu. Sudah siap, Hikmah. Sudah, Bu. Ini berontokan. Risa, Ezra, dan Kosi. Bisa jangan terpengaruh kita. Iya, Pak. Soalnya di sini nih, Udah Risa, boleh dipakai mikroskopnya Risa. Iya. Jangan apa sih ya? Terima kasih kelompok 1. Oke, sama-sama kelompok 2. Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah dapat apanya? Sudah.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yaitu mengenai sel akar bawang merah. Nah, seperti yang dilihat di depan, ini merupakan gambar sel ujung akar, yaitu pada tahapan 4 pembelahan mitosis. Nah, seperti yang dapat dilihat, bahwasanya di sini terdapat ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di sini di tahapan interfase ini dapat dilihat di sini kromatidnya mulai memadat dan belum adanya benang-benang spindel dan menghilangnya inti sel atau nukleus. Sedangkan pada tahap profase, benang-benang spindelnya ini mulai terbentuk. Kemudian pada tahap metafase, benang-benang spindelnya ini mulai keluar. Nah, selanjutnya pada tahap anafase, benang-benang spindelnya ini mulai terbagi menjadi 2 sel anakan. Selanjutnya pada saat telofase, terjadilah pembentukan 2 sel anakan yang mirip atau identik dengan induknya, sehingga kromatidnya mulai memadat kembali yang berisikan tentang genetik atau kode genetik yang ada pada sisi telofase tersebut. Selanjutnya Alin silakan dibaca. Nah, yang selanjutnya itu tahapan-tahapan sebelahan sel mitosis. Yang pertama itu ada tahap profase, yang dimana dia ini melakukan replikasi sehingga menghasilkan 2 sentromer. Nah, 2 sentromer di atas ini bereplikasi sehingga menghasilkan 2 sentromer anakan yang identik dengan induknya. Nah, selanjutnya itu ada metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah mulai tidak terlihat. Nah, bisa dilihat pada gambar, nukleusnya sudah mulai menghilang. Lalu ada tahapan anafase, terjadi pemisahan kromatid. Nah, jadi sistem kromatid tadi melakukan pemisahan sehingga terlihat memisah dari satu sama lainnya. Yang selanjutnya itu ada tahap telofase, yakni kromosom telah sampai ke bentuknya. Nah, kromosom ini akan membentuk kutub masing-masing sehingga nanti siap untuk melakukan pemisahan. Baik, untuk kelompok 2 ada yang ingin bertanya atau menyanggap? Yang kelompok 1. Sama Bu, kami juga dapat profase, interfase, telofase, dan metafase secara masih juga Bu. Cuma berbeda teman-teman sekalian. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, Bu. Presentasikan hasil praktikumnya. Baik, Bu. Nah, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Nah, yang pertama itu mengapa akar bawang merah digunakan sebagai bahan praktikum pembelahan sel mitosis. Yang pertama itu memiliki meristem aktif, di mana bentuk hubungan akarnya ujung akar bawang merah memiliki jaringan meristem yang aktif. Nah, selnya berukuran besar, mudah diamati di bawah mikroskop. Sel akar bawang merah relatif besar dibandingkan dengan sel tumbuhan lainnya. Memiliki kromosom yang jelas, memudahkan identifikasi tahap-tahap mitosis. Kromosom pada sel akar bawang merah cukup tebal dan jelas ketika menggunakan teknik pewarnaan. Selanjutnya, struktur sel yang sederhana, struktur sel yang tidak kompleks seperti jaringan hewan. Yang kedua, mengapa bagian akar yang baik digunakan adalah 0,5 sampai 1,0 cm dari ujung akar. Karena di bagian ujung akar, terutama pada zona merisematik, titik tumbuh sel-sel akar aktif membelah untuk menghentikan pertumbuhan akar. Nah, selanjutnya, tingkat pertumbuhan yang cepat, sel-sel tumbuh yang berkembang baik, membran banyak peluang untuk mengamati proses pembelahan sel yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya bagian yang memiliki sel tidak terdegradasi di bagian ujung akar akan lebih dekat ke zona yang diverifikasi atau elongasi. Sel yang sudah mulai Tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, apa fungsi zat pewarna dalam pengamatan mitosis akar bawang merah? Agar sel-sel dan ciri dari tahap mitosis dalam sel dapat diamati dengan jelas. Yang keempat, bagaimana hubungan mitosis dengan pertumbuhan akar bawang merah? Dengan proses mitosis yang aktif membelah, maka akan menyebabkan pertumbuhan akar bawang merah cepat tumbuh. Kesimpulan, 5.
Yang kelima, pada wacana di atas, apa hubungan Down syndrome dengan pembelahan sel mitosis? Hubungannya adalah Down syndrome terjadi karena adanya disebabkan oleh kelainan jumlah kromosom akibat kesalahan saat pembelahan sel mitosis. Nah, dengan jumlah kromosomnya ini akan menjadi abnormal sehingga terjadilah Down syndrome tersebut. Kemudian yang pertanyaan ke-6 itu bagaimana mitosis berperan dalam proses penyembuhan luka pada manusia. Nah, jadi proses penyembuhan luka melalui mitosis itu karena mitosis ini memungkinkan sel-sel baru terbentuk untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau mati di area luka. Maka saat terjadi luka, jaringan di sekitar luka ini akan mengalami kerusakan sel. Sel-sel yang sehat di sekitar luka akan membelah secara mitosis dan memasukkan sel-sel baru untuk menutup dan memperbaiki jaringan yang rusak. Proses ini kemudian akan membentuk dan meregenerasi jaringan sehingga luka dapat tertutup kembali. Baik, jadi kesimpulan dari praktik kami di sini kami mendapat mengetahui bahwa pembelahan mitosis ini merupakan proses pembelahan yang menjadi dua seakan-akan yang sama dengan hidupnya. Nah, pembelahan mitosis ini terbagi atas 4 tahap yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada saat dijanin, namun setelah bayi lahir proses mitosis tetap terjadi. Di mana saat bertumbuh berkembang proses mitosis masih terjadi. Nah, mitosis ini berfungsi untuk menghasilkan jaringan baru serta dalam hal perbaikan jaringan yang telah rusak itu. Baik, kelompok 2 ada yang bertanya atau menanggapi? Ada, Bu. Ya, silakan saya. Kenapa pada saat praktikum itu kita menggunakan ujung akar bawang? Kenapa nggak tidak pertengahannya? Karena pada ujung akar bawang terdapat meristem untuk pertumbuhan. Jadi di situ kan kita terus terjadinya pembelahan. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi? Kelompok 2? Cukup, Bu. Oke, beri atas untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan itu. Sekarang penjelasannya. Baik, Bu. Hikmah penjelasannya, nak. Sudah, Bu. Ezra lama lagi, Bu. Boleh. Bersihkan sampah-sampah yang ada di mejanya. Baik, Bu. Oke, alat praktikumnya kumpulkan ya. Baik, Bu. Bersihkan semua mejanya. Baik, Bu. Cuci alat praktikumnya. Baik, Bu. Lepas kopnya, Ezra. Selamat Bapak. Iya, Ezra. Sekarang aja lepas praktis. Iya, Ezra. Baik, Bu. Ezra ini pada kali, Bu. Belum dikat mungkin. Sudah dikatakan. Ada Ibu mau Anda semuanya membuat infografis menarik mungkin mengenai pembelahan mitosis secara kelompok. Lalu akan dipresentasikan. Ada yang ingin bertanya? Bu, Ya, Bu. infografisnya pakai gambar, Bu? Iya, buatnya di Canva ya. Baik, Bu. Waktu pengerjaannya 10 menit. Ada bagian pembelahan fase dan infografis. Sudah ada idenya. Ibu ini bertanya, Ya, kirimnya lewat mana, Bu? nanti kirim lewat grup kita ya. Baik, Baik, Bu. Saya ini linknya ya, Day. Oke, Rin. Tunggu ya, Rin. Aku cari. Warna. Ibu, Iya. nama kelompoknya nggak muat lagi, Bu. Boleh nanti di nama filenya aja dibuat, Bu. Boleh.
keluarnya banyak, Bu. Ya, luar biasa. Itu ya, kita ini cewek. Jangan salah. Tinggal dapat ya. Oh iya, apa ini banyak nih kok seribu. Oh iya, memang teknologi ribut Bu. Kami lagi fokus berkonsentrasi. Orin, Risa, kerjain masing-masing. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Baik Bu. Tulisannya jangan kuning. Tiba-tiba ada itu kuning. Riz, berapa suara Riz? Ih, mata-matanya aja. Nah nih. Warna ungu, cantik. Riz. Ih, mata-matanya aja. Nah nih. Warna ungu, cantik. Warna ungu. Ya ini ungu, tapi itu tulisannya hitam kita buat. Iya, nanti aku kirim gambar itunya. Hijau. Hijau. Kuning, kuning. Kuning warnanya. Blue. Jadi mengerti, mengerti. Oke. Nah, ini aku dapat nih gambar animasinya. Buram. Bisa geser-geser. Sabar kita deh. Kerja sama di sini. Jangan geser-geser. Jangan buat kamu seperti ini. Bakal satu ini. Ya Allah, berikanlah kesabaran ya Allah. Nah, ini video tidak bisa. Waktu pengerjaan 5 menit lagi ya. Baik, Ibu. Kenapa masukin fase media atau fase ini? Waktu pengerjaan 2 menit lagi. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok semua dong. Saya. Aku sedang kirim. Kelompok dua duluan ya, Bu. Biar kami tampilkan yang hasil kerja keras kami, Bu. Ya, sebentar ya. Grup kelas Bu saya. Iris. Ya, kelompok 1 sekarang maju.
Perwakilan saja ke semuanya. Perwakilan. Bisa, bisa. Oke Bu, baik, terima kasih. Nah, di sini teman-teman presentasikan infografis kami mengenai pembelahan sel mitosis. Yang pertama yaitu tahap persiapan interfase. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar saat interfase. Benang-benang spindlenya masih menyatu. Nah, setelah tahap persiapan ini, kemudian pada tahap awal profase, di mana sentrosomnya sudah mengalami replikasi. Setiap sentrosom ini mulai bergerak ke kutub intinya yang letaknya berlawanan, sehingga sudah mulai terjadinya pemisahan benang spindle. Nah, tahapan yang ketiga yaitu metafase, di mana kromatin saudaranya itu saling menyusun masuk ke setiap kromosom, dan setiap kromosomnya ini mulai memisah dan menarik arah kutubnya sendiri sehingga terjadinya perlawanan kutub. Nah, tahap yang keempat adalah tahap anafase, di mana membran inti selnya sudah tidak terlihat, di mana pasangan kromatinnya bergerak ke bagian tengah ekuator. Ini bisa dilihat pasangan kromatinnya bergerak ke bagian tengah ekuator. Nah, tahap yang kelima yaitu telofase. Pada tahap ini sentrosom atau kromosomnya sudah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindlenya juga sudah mulai menghilang dan membran inti selnya juga mulai terbentuk. Kemudian sitokinesisnya telah selesai. Nah, tahap yang terakhir itu sitokinesis, di mana proses pembelahan sel secara spesifik yang membagi sitoplasma sel hidup di dua seranakan. Bisa dilihat di sini selnya masih menyatu dua seranakannya. Nah, pada tahap sitokinesis akhir, dua seranakannya sudah berpisah menjadi dua dan dia memiliki sifat yang sama dengan induknya. Baik Bu, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan menambahkan, ada yang mau ditambahkan atau menambah? Ada Bu, dari coba diperkecil lagi Risa. Untuk tahapan dari pembelahan mitosis itu kan sebenarnya tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, itu ada terjadi kesalahan pada saat metafase dan anafasenya. Kemudian pada saat penjelasan per tahapnya itu kurang adanya animasi-animasi, jadi sehingga terkesan polos. Ini animasinya saja. Kalau untuk animasi itu inilah tahapan-tahapannya. Nah, kalau untuk tahapan anafase itu memang keliruan dari kami makluman ya. Baik Risa. Oke, apakah ada yang ingin menambah dan menyangga lagi kelompok 2? Cukup Bu. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Perwakilan kelompok. Baik Bu, salam Udah jelek kali kameranya, udah gelap. Baik, kami terima kasih hasil pembuatan kami yang ini. Yang pertama itu berisi tahapan profase. Nah, interfase. Nah, pada tahapan interfase ini ada fase G1, fase S dan G2. Selanjutnya ada profase. Pada tahap ini bisa dilihat gambarnya pada tahap ini. Nah, pada tahap profase itu kromatin memadai menjadi kromosom yang terlihat lebih jelas, sentriol bergerak ke arah kutub dan mulai membentuk benang spindle, serta membran inti sudah mulai terurai atau mulai menghilang. Selanjutnya pada tahap metafase, ini merupakan tahapan metafase. Nah, pada tahap ini kromosom bersusun pada bidang tengah atau bidang ekuator. Ini kromosom bersusun pada bidang tengah atau bidang ekuator. Nah, yang selanjutnya itu ada anafase. Nah, pada tahap anafase ini sistem kromatin tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Ini sistem kromatinnya sudah mulai tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Nah, yang selanjutnya itu ada tahap anafase. Nah, sistem kromatin yang selanjutnya itu ada tahap telofase. Kromosom mulai berubah kembali menjadi kromatin. Nah, membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar kumpulan kromosom dan masing-masing kutubnya. Nah, bisa dilihat pada gambar itu menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya. Baik, sekian dari infografis kelompok kami. Baik, kelompok 1 ada yang ingin menambah atau menyanggah? Bisa Bu. Kalau untuk bagian gambarnya itu kan Bu, itu terlihat sama tidak ada keestetikannya Bu, kan terlihat kayak terkesan cepat-cepat ingin mengerjakannya. Itu aja sih Bu. Baik Bu. Sebenarnya tadi kami sudah mengedit, tiba-tiba filenya itu error
jaringan itu. Oke, itu sudah bagus, sudah isinya juga sudah lengkap. Nah, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, Orin silakan duduk. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Bisa, Bu. Ya, Risa. Jadi Bu, berdasarkan pembelajaran dan praktikum yang telah kami lakukan tadi, kami mendapatkan informasi bahwa pembulaan mitosis terdiri atas 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, proses mitosis ini tidak hanya terjadi pada saat zigot atau proses pembuatan janin, dia juga terjadi ketika kita luka, kemudian ketika kita mengalami kerusakan jaringan. Nah, baru kemudian Bu, proses mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan yang mirip sama dengan induknya. Oke, beri tepuk tangan untuk Risa. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Bu, saya Bu. Ya, Orin. Berdasarkan pembelajaran yang kita lakukan, nah pembelahan mitosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau somatik. Nah, di mana pembelahan mitosis ini berfungsi pada regenerasi ataupun pematangan organ-organ yang ada di dalam tubuh. Ya, beri apresiasi untuk Rindu. Program pembelajaran kita pada hari ini bahwa pembelahan mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Nah, pembelahan sel mitosis ini ada melalui ada apa saja? Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, pembelahan sel mitosis ini memiliki fungsi untuk beregenerasi dan memperbaiki diri dan sebagai membentuk tubuh. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kita akan melakukan proses ya. Baik, Bu. Keluarkan Androidnya. Baik, Ananda, sudah dikeluarkan semua Androidnya? Sudah, Ibu. Nah, kita akan melaksanakan post-test yang dimana soal post-testnya ada 10 dan setiap soal itu beda-beda ya apanya. Waktunya ada 10 detik, ada 20 detik. Oke, Bu. Nah, silakan. Bu, tolong Oke, beri barcode. kode barcode, Bu. Kasih uang kalau ada. Sudah, Ibu. Oke, yang baru masuk Fitri ya. Loading, Bu. Apa sih Tanjung? 645224. Ibu Hikmah nih susah gak, Bu? mulai. Yang lewat itu lagi, Bu. Sudah selesai, sudah selesai, Bu. Hikmah 2, Bu. Udah selesai. Ibu mulai ya. Judulnya biasa ya. Iya, Bu. Video dulu ya. Kok kenapa kamu kayak itu?
dan postes dan yang aktif. Oke, nama-nama yang Ibu panggil maju ke depannya ada Risa Imanda, Aurindu, Delima, dan Fitri. Beri aplaus untuk mereka bertiga. Fitrinya nggak mau maju. Tapi nggak mau maju, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu. Ya, silakan duduk. Beri aplaus. Baik, soalnya yang tadi tuh reviewnya Ibu kirim ke grup WA ya. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu mau Ananda membuat resume tentang materi hari ini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pembelajaran meiosis. Mengerti Ananda? Mengerti, Bu. Baik, Ibu mau ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih dan salam. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Oke,